bangun yang namanya saluran pipa. Tujuannya apa? Supaya nanti ada keran di sini, dia buka tinggal dapat airnya. Tapi ingat, waktu dia membangun saluran pipa ini, dia tetap masih bekerja mengambil air dengan ember. Dia gunakan waktunya di mungkin Sabtu Minggu atau mungkin di sela-sela dia bekerja di sore hari. Dia gunakan untuk membangun yang namanya saluran pipa ini. Jadi kadang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, memang orang-orang network marketing awalnya bergabung dengan network marketing sepertinya kerjanya makin berat. Kenapa? Sambil dia ambil air, dia tidak lupa untuk membangun jaringannya, membangun saluran pipanya. Tapi di saat saluran pipa ini jadi, kemewahan yang sesungguhnya itu akan datang. Kenapa? Di saat dia tidak ngapa-ngapain, dia buka keran airnya, uangnya akan terus masuk. Itu apa namanya? Pasif income. Ya, uang yang datang terus-menerus atau kemewahan sesungguhnya atau yang dibilang dikejar-kejar oleh uang. Mau nggak Bapak Ibu sekalian dikejar-kejar oleh uang? Mau nggak? Mau nggak? Mau ya. Tapi mau nggak bangun saluran pipanya dulu? Harus mau. Mau nggak? Mau nggak bekerja lebih dulu bangun jaringannya? Siap. Ya, membantu orang-orang bergabung di bisnis ini, membantu mereka untuk sukses. Karena apa? Di saat itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, yang namanya 4D itu akan tercipta. Tahu nggak 4D? Duduk diam dapat duit. Tapi nggak bisa di awal. Ya kalau Anda di awal 4D cuma duduk diam dapat duit, maka sering manikin gitu ya. Salah persepsinya banyak orang dari awal pinginnya nggak usah kerja. Network marketing ini tetap bisnis. Cuma konsepnya bisa jaringan itu sudah terjadi, jaringan itu sudah terbangun, saluran pipa ini sudah jadi, maka akhirnya apa? Uang akan datang terus menerus, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita mau, maka kemewahan sesungguhnya itu akan datang. Cuma seberapa besar air yang terus mengalir itu kan tergantung Anda ya, Bapak sekalian ya. Tapi kalau cuma mau pingin uang yang datang terus menerus, Anda bisa dengan network marketing, Bapak sekalian. Karena di titik-titik tertentu, di saat membernya sudah banyak, membernya melakukan penjualan di saat Anda nggak ngapa-ngapain, Anda tetap dapat yang namanya komisi ya, atau kalau kita bilang bagi hasil, bener kan? Nah ini penting ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jangan Anda habiskan waktu Anda 100% untuk bekerja konvensional, untuk mengkayakan Anda punya bos. Sudah saatnya Anda menyadari, karena memahami bergabung dengan network marketing, Anda sudah saatnya untuk menyadari yang namanya konsep MLM ini. Anda gunakan waktu Anda, tujuannya adalah di sini, ya, membangun jaringan. Anda tetap bekerja, tapi impian Anda adalah Anda ingin mendapatkan kemewahan yang sesungguhnya. Jangan kebalik ya, Bapak sekalian ya. Join MLM bisnis tambahan, tapi seumur hidup dijadiin bisnis tambahan. Yang diutamakan angkut ember aja terus, padahal hasilnya nanti sudah jelas bahwa tidak akan kemana-mana, Bapak Ibu sekalian ya. Orang-orang yang menjalankan bisnis ini network marketing bersama dengan Anda, mereka jaringan sudah jadi, mereka terus membesar dan menikmati hasilnya, sementara Anda masih terus di tempat. Karena apa? Anda tidak membangun Anda punya jaringan, Anda tidak membangun Anda punya kemewahan yang sesungguhnya ini. Paham ya Bapak sekalian ya? Jadi kalau kita lihat, inilah konsep pertama yang paling utama dari konsep MLM, atau kenapa Anda menjalankan MLM, yaitu adalah apa? Passive income atau kemewahan yang sesungguhnya ya. Tapi kalau kita lihat Bapak sekalian, maka kita lihat banyak orang di negeri-negeri maju ya, ahli-ahli bisnis, ahli-ahli ekonomi, itu mereka sudah banyak yang mengajukan. Kenapa? Kita lihat makin banyak orang yang join di network marketing, makin banyak orang-orang sukses menjadi miliuner dari hasil network marketing. Ya, maka kalau kita lihat di Amerika, network marketing itu sudah bahkan diajarkan di dalam fakultas universitas.
Ya, jadi kalau kita lihat ini orang-orang bisnis, mereka menganjurkan kita ambil network marketing. Kenapa? Bisnis ini, network marketing di masa mendatang akan menciptakan lebih banyak orang-orang miliuner. Yang membedakan apa? Miliuner di network marketing bukan dari orang-orang yang aslinya sudah kaya, bukan dari orang-orang yang aslinya sudah miliuner. Tapi di industri ini membuktikan yang paling banyak membuat orang-orang biasa seperti kita semua bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Inilah industri yang membuktikan hal itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka kalau kita lihat, ya, hanya orang-orang yang tidak paham network marketing, mereka lah yang tidak bergabung dengan network marketing. Maka kalau kita ngomong tanya di sugesti masyarakat, kenapa sih anti sama MLM? Nggak ngerti, bener nggak? Bu, kenapa anti sama MLM? Dikasih tahu teman katanya begini, dikasih tahu teman katanya begitu, padahal mereka sendiri tidak paham apa itu network marketing. Tapi kalau orang-orang yang paham apa itu network marketing yang bisa menciptakan kemewahan yang sesungguhnya ini, saya yakin tidak ada orang yang menolak bisnis network marketing. Cuma masalahnya orang sering kena sugesti di money game tadi, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi sudah dibahas sedikit tentang mengapa atau bagaimana caranya, betul nggak? Jadi ini kenapa MLM ini penting? Karena kita tahu tantangan orang jalankan MLM itu memang cukup besar, benar nggak? Dibanding orang bekerja secara umum, ya. Karena apa? Kalau kita ngomong Anda aja, kita pun termasuk ya. Di awal-awal kita jalankan network marketing aja ditanya bisnisnya apa, kita kadang malu kalau kita ngomong kita bisnis MLM, benar nggak? Tapi kalau kadang kita balik lagi berpikir, kalau kita malu sama bisnisnya, mungkin nggak rezekinya mau sama kita? Enggak kan? Maka penting untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang masih baru ya, Anda harus pahami dulu apa itu MLM. Kenapa Anda jalankan MLM? Jadi kalau itunya Anda sudah jelas, oh kenapa saya jalankan MLM? Karena saya punya impian seperti ini, seperti itu, saya yakin jalannya pasti lebih mudah. Saat ditolak orang, saat dicibir orang, Anda akan tetap bisa lebih bertahan di bisnis ini. Kenapa? Cara itu mudah, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah ketemu mengapa, makanya kadang tidak heran ya, rata-rata Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sampai puncak di network marketing atau di bisnis ini rata-rata orang yang kepepet awalnya. Percaya nggak orang yang kepepet? Ya, nggak ada solusi lain, kena PHK, mau kerja yang apa, sudah butuh waktu untuk balikin utang-utangnya, akhirnya apa? Mereka memilih menjalankan network marketing. Dan ternyata apa? Di saat mereka kepepet itu impiannya besar, sebabnya mereka alasannya besar untuk menjalankan bisnis ini, akhirnya mereka justru sukses di bisnis ini. Maka kadang jangan keliru, bisnis ini adalah apa? Mengubah banyak orang biasa menjadi orang luar biasa. Tapi seringnya orang keliru apa? Di bisnis ini carinya orang kaya, yang kaya yang bisa beli produk gitu, cari orang kaya, ya nggak bakal jalan. Kenapa? Seringnya karena mereka tidak punya why yang kuat. Kenapa? Nggak MLM saya juga bisa hidup kok, nggak dari Forex saya juga bisa survive, bener kan? Maka pada akhirnya apa? Mereka sering tidak memahami konsep-konsep ini. Maka sering diajari caranya tidak dilakukan, ya. Jadi kalau kita lihat cara ini mengikuti. Kalau Anda sudah ketemu impiannya, Anda pasti akan sukses di bisnis ini, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya. Apa ini? CEO, kaya raya karena leveraging. Banyak orang ngomong gini, wah MLM itu kan aneh. MLM itu kan nguntungin orang yang di atas, gitu ya. Lihat aja tuh kurvanya piramid gitu, ya. Sebetulnya yang nggak boleh, yang dimaksud skema piramid oleh banyak orang kalau kita baca buku-buku di majalah, yang dimaksud skema piramid itu apa? Skema yang ngumpulin uang orang tapi nggak ada produk, nggak jelas, itu yang dimaksud skema piramid. Tapi kalau kita ngomong piramid yang seperti ini, ya semua bisnis juga piramid, bener nggak? Kantor kita bosnya 1, ya manajernya 2, ya supervisornya 6, bener nggak? Pegawainya bawah makin
banyak, ya itulah tetap namanya piramid. Jadi yang dimaksud piramid yang tidak boleh itu yang ngumpulin uang banyak orang, menguntungkan satu orang yang di atas, ya. Tapi kalau kita lihat perusahaan seperti ini ya, CEO-nya satu, ya, manajer, supervisornya makin banyak sedikit, dan yang paling banyak di dalam struktur organisasi itu adalah apa? Pekerja, ya. Jadi kalau kita bilang kadang tidak heran kita yang belasan tahun, puluhan tahun bekerja sama perusahaan, kalau kita di titik workers, ya pastinya hasilnya kadang kalau kita boleh ngomong nggak dapat hasil apa-apa, cuma tagihannya makin naik, hutangnya makin naik, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau kita lihat struktur organisasi seperti ini, lucunya struktur pendapatannya juga terbalik. CEO-nya yang satu itu gajinya justru jauh lebih besar dibanding kalau sama ya orang-orang di bawahnya yang bekerja untuk dia, ya kan? Maka kalau kita lihat struktur pendapatan seperti ini bisa didapat karena ada yang namanya hukum leveraging. Apa itu leveraging? Bapak Ibu sekalian, kita lihat CEO dia kerja sama-sama 8 jam, benar nggak? Tapi dia kenapa gajinya bisa seperti setara dengan 8.000 jam orang-orang yang di bawah? Padahal mereka yang di bawah bisa kerja 8 jam gaji 1 juta per bulan, tapi kadang CEO-nya kerjanya sama-sama 8 jam, tapi dia bisa gajinya misal ya 80 juta, ya, atau mungkin 800 juta, bisa terjadi kan Bapak sekalian, ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia mengambil konsep power of leveraging. Apa itu power of leveraging? Kita lihat CEO kecil orangnya, tapi hasilnya segede ini. Kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat ya, sekalian ya. Kalau Anda dikasih kesempatan boleh jadi CEO, kira-kira mau nggak? Kira-kira mau nggak? Mau nggak, Bapak sekalian? Mau nggak? Mau ya? Sungguh ya, mau ya? Jangan nanti kalau sudah dikasih tahu konsepnya, sudah tahu bisa jadi CEO, tapi malah lebih suka ngayakan bosnya. Bapak sekalian ya. Kenapa? Kita lihat, Bapak sekalian. Kenapa MLM juga menggunakan konsep leveraging atau konsep CEO? Kita lihat. Ini Anda satu hari Anda kerjanya 10 jam, bisa gitu ya. Jadi hasilnya Anda 10 jam. Tapi kalau Anda bisa punya 3 partner bisnis atau mitra aktif, orang juga yang secara aktif menjalankan bisnis ini bersama Anda sehari 10 jam, pendapatan Anda meningkat jadi 40. berapa? Anda 10, dia 30, Anda jadi 40 jam. Padahal Anda kerjakan cuma 10 jam, ya. Nah, kalau nanti 3 partner bisnis ini Anda ajarin untuk mereka juga punya 3 partner bisnis, akhirnya pendapatan Anda bisa jadi 130 jam. Nah, kalau mereka juga cerita lagi ke bawah, kadang titik tertentu Anda kerjanya sama seperti awal bergabung, cuma 10 jam per hari, tapi makin lama pendapatannya makin tinggi dan makin tinggi. Kenapa? Terjadi yang namanya leveraging. Inilah yang dimaksud kuasa menggandakan waktu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang kaya dengan kemewahan yang sesungguhnya, kenapa network marketing ini menawarkan hal ini? Karena makin banyak orang yang bergabung bersama Anda, makin banyak orang yang bekerja dengan konsep yang sama seperti Anda, walaupun kadang dengan waktu yang sama, pendapatan Anda akan berlipat ganda, Bapak Ibu sekalian. Paham gak ini? Paham ya? Jadi kadang kalau kita lihat usaha Anda kadang 10 jam, pendapatannya akan makin besar. Nah, ini baru para jam. Kalau bawahnya juga bercerita ke bawah, makin lama makin besar ya? Makin besar ya? Cuman yang sering terjadi di konsep bisnis ini kenapa? Karena Bapak Ibu menganggap bisnis MLM sebagai konsep jualan, Anda tidak pernah mengajarkan ke bawah. Selalu yang diganti orang-orang di awalnya aja. Member baru lagi, member baru lagi, member baru lagi. Makanya akhirnya apa? Kok saya jalankan MLM 3 tahun, 4 tahun kok tidak leveraging? Karena Anda tidak melakukan konsepnya network marketing. Network marketing konsepnya adalah apa? Cari mitra bisnis, kongsi sama dia,
ajak dia kongsi lagi sama orang lain. Orang lain itu ajak lagi kongsi sama orang yang lainnya. Apa itu kongsi? Bisnis kerjasama.